Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mendengar satu ayat firman Tuhan yang sangat amat dahsyat dan ajaib. Ini termasuk ayat firman Tuhan kepada saya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, Kau sungguh berjalan hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami selalu bersyukur karena Engkau selalu baik dan menyertai hidup kami dan melindungi kami, memelihara kami dan memimpin kami dan menyelamatkan kami. Rabi Tuhan, Roh Kudus hamba-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu firman Tuhan di Perjanjian Lama di Keluaran 14 ayat 14. Saya bacakannya, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini ayat favorit saya. Kenapa? Karena saya merasa dalam menjalankan hidup ini tidak mudah, ya. Karena kita menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi sekarang banyak hal-hal yang bersifat mistis, ya, bersifat segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan yang kita lihat banyak orang-orang yang dipakai untuk melakukan kuasa kegelapan itu. Nah, yang menyebabkan di dalam kita dalam bekerja juga akan berefek kepada kita. Nah, kita tidak bisa mengetahui secara jelas, ya, bagaimana orang tersebut yang dikuasai kegelapan yang kita hadapi, tapi kita mempunyai Tuhan yang bisa memberikan kita petunjuk-petunjuk, yang memberikan pengenalan itu, ya. Kita punya discerning spirit, yaitu membedakan roh. Nah, ayat ini bicara Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya peperangan milik Tuhan. Ya, jadi peperangan itu bukan punya kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan berperang buat siapa? Buat roh-roh jahat. Karena di Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Artinya perjuangan kita itu bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat. Karena roh jahat ini memakai manusia supaya berbuat jahat. Pada dasarnya manusia itu tidak mau berbuat jahat, tapi ketika dia dikuasai oleh roh jahat, dia mau berbuat jahat. Untuk sebab itu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Maksudnya ada roh-roh jahat tertentu atau roh-roh jahat yang memakai manusia itu untuk supaya kita menjadi celaka, untuk menjadikan kita mungkin mendapatkan serangan roh jahat, sakit penyakit atau kematian atau kegagalan. Tapi puji Tuhan, ayat Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk aku dan kamu akan diam saja. Kita bisa gantikan untuk aku, ya. Yuk kita ulangi, yuk. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Itu maksudnya, ya. Jadi Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Itu pegang. Jadi peperangan milik Tuhan, kita hanya diam saja. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu berperang untuk kami dan kami akan diam saja. Artinya peperangan milik Tuhan. Engkau berperang kepada roh jahat yang mengintimidasi semua manusia supaya melakukan jahat. Kami berdoa Tuhan berperanglah untuk kami dan kami akan diam saja. Dan kami mau menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kabulkan permintaan kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.